Ngapain, Mam? Bisik Daniel tepat di belakang sang mama. Dan sukses membuat wanita 3 anak itu kaget. Ya ampun, Niel. Kamu bikin mama kaget, tahu nggak? Kalau mama jantungan gimana? Kata Mama Lira, yang kemudian menggeplak lengan putranya itu untuk meluapkan kekesalan. Aduh, kok digeplak sih, Mam? Protes Daniel dengan tangan mengusap lengan yang habis dipukul mamanya. Habisnya kamu, sahut Mama Lira. Iya, maaf, Mam. Daniel gak bermaksud, ucap Daniel. Lagian mama kenapa sih pakai ngintip-ngintip segala? Nanti bintitan loh, ujarnya. Siapa juga yang ngintip? Kilah Mama Lira. Udah kebukti juga masih ngeles aja, sahut Daniel. Mama tadi mau masuk duluan ketemu Santi. Siapa tahu aja kakak kamu mau bersih-bersih. Tapi nggak jadi. Kayaknya Santi lagi ceritain masalahnya ke kakak kamu. Terang Mama Lira. Ya udah sih, Mam, biarin aja. Kak Santi pasti juga lebih tenang dan nyaman sama Kak Calvin. Yang notabene kekasihnya, Mam, kata Daniel. Lebih baik kita segera pergi, Mam. Jangan sampai Kak Calvin menyadari kalau kita ada di sini. Bisa kena omel nanti, kata Daniel yang diangguki sang Mam. Sedangkan di dalam kamar, Santi masih nyaman memeluk tubuh Calvin. Entah kenapa rasanya dirinya begitu nyaman dan seperti punya sandaran. Mau cerita? Tanya Calvin begitu pelukan mereka tererai. Santi pun akhirnya menceritakan semuanya pada Calvin. Dia butuh teman untuk bicara agar suasana hatinya sedikit membaik. Rasanya begitu menyesakan jika harusnya menyimpannya sendiri tanpa ada seseorang untuk berbagi. Jadi saudara tiri kamu itu akhirnya akan bertunangan dengan mantan kekasihmu? Tanya Calvin sekali lagi yang diangguki oleh Santi. Terus rencananya kamu mau tinggal di mana setelah ini? Tanya Calvin kembali. Kayaknya mau tinggal di tempat usaha aku aja, jawab Calvin. Apa di sana aman? Tanya Calvin yang takut kalau tempat yang akan ditempati Santi untuk bermalam tidaklah aman. Mau tinggal di apartemenku untuk sementara, tawar Calvin yang dijawab dengan gelengan kepala. Aku rasa aman, karena bukan hanya kali ini saja aku menginap di sana, kata Santi. Baiklah kalau memang itu keputusan kamu. Tapi malam ini kamu nginep dulu di sini ya, pinta Calvin. Aku gak enak sama keluarga kamu, terutama om dan tante. Jadi biar aku pulang saja, kata Santi apa adanya. Enggak, biar nanti aku yang bilang, kamu itu lagi sakit. Di sana sendiri, nanti kalau ada apa-apa gimana? Tolak Santi. Setelah Santi pikir-pikir, benar juga apa yang dikatakan oleh Calvin. Tapi itu tak serta-merta membuat Santi langsung menyetujui apa yang pria itu katakan. Kalau gitu biar kau nginep di rumah sahabat aku aja, kata Santi yang masih berusaha menolak. Gak ada bantahan dan aku gak mau dibantah, kata Santi dengan tegas. Entah mengapa melihat tatapan mata tajam dari Calvin sama sekali membuat lidah Santi terasa keluh. Sehingga untuk menyampaikan penolakan kembali pun tak bisa. Tatapan mata Calvin itu begitu mengintimidasi sehingga membuat lawan bicaranya tak mampu melawan. Aku keluar bentar, nanti aku kesini lagi, kata Calvin dan langsung beranjak dari duduk untuk melangkah keluar. Santi gimana Calvin? Tanya Mama Lira saat bertemu Calvin di dekat tangga. Sudah mendingan, Mam. Tadi sudah makan dan minum obat, jawab Calvin. Calvin ke kamar ya, Mam, mau mandi, pamit Calvin yang ada dianggukin oleh Mama Lira. Setelah Calvin naik ke lantai atas, Mama Lira melangkahkan kakinya ke kamar tamu, di mana Santi berada saat ini. Tok, tok, tok. Santi, nak, apa tante boleh masuk? Tanya Mama Lira di depan pintu. Iya tante, jawab Santi. Ceklek. Bagaimana keadaan kamu sayang?
Tanya Mama Lira sambil berjalan menghampiri Santi yang masih duduk di RNCG bersandarkan headball. Sudah lebih baik, Tante, jawab Santi. Terima kasih karena Tante sudah nolongin Santi tadi dan maaf jadi merepotkan Tante sekeluarga, ucap Santi. Kamu ini ngomong apa sih sayang? Kamu itu kekasih Calvin anak Tante. Jadi nggak perlu berterima kasih dan merasa tak enak hati, sahut Mama Lira. Seharusnya Tante yang berterima kasih. Karena hadirnya kamu berarti Calvin sudah bisa melupakan masa lalunya yang begitu menyakitkan. Lanjut Mama Lira dalam hati. Mam Lira dan Santi kemudian sedikit mengobrol. Entah kenapa, sejak pertama kali bertemu dengan Santi, Mama Lira bisa langsung suka dan juga cepat akrab. Kayak apa aja yang mereka bicarakan selalu nyambung aja. Tante keluar dulu ya sayang, pamit Mama Lira. Iya Tante, dan sekali lagi terima kasih, kata Santi. Mama Lira keluar untuk memastikan apakah makan malam sudah siap, mengingat sudah memasuki jam makan malam. Semuanya sudah tanya Mama Lira pada salah satu ART yang ditemunya di ruang makan. Sudah Nyonya Besar, jawabnya. Mama Lira pun kemudian memanggil sang suami, sedangkan ART tadi diminta untuk memanggil Calvin juga Daniel dan istrinya. Mama Lira bahagia karena malam ini bisa makan malam bersama kedua putranya. Walaupun masih belum lengkap sebab tanpa kehadiran sang putri, tapi paling doa tak hanya makan berdua dengan sang suami saja. Calvin dan Daniel yang sudah mempunyai rumah sendiri membuat mereka tak setiap hari bisa makan di sana. Bahkan seminggu sekali saja tak mesti mengingat Daniel yang sudah berkeluarga. Kadang kalau hanya berdua dengan sang suami atau sendiri karena Papa Delro yang juga bekerja, membuat Mama Lira sempat berpikir untuk punya anak lagi. Seandainya usianya masih muda, karena punya anak 3 tapi serasa tak memiliki anak. Kesepian. Sebenarnya apa yang terjadi sama Santi Calvin? Tanya Papa Delro. Kamu benar gak ada masalah dengannya kan? Tanyanya lagi saat mereka baru selesai makan dan masih berada di ruang makan. Gak ada apa, gak percayaan amat sih sama anaknya, jawab Calvin. Santi lagi ada masalah keluarga Pak, sambung Calvin. Oh iya ya, kalau Santi malam ini nginap gak apa-apa kan Mam? Pak, tanyanya meminta izin. Tapi sebelum kedua orang tuanya menjawab, Calvin sudah bersuara kembali. Sebenarnya dia gak enak dan mau tidur di tempat usahanya aja. Tapi Calvin larang. Karena dia di sana cuma sendiri dan posisinya lagi sakit gitu. Kata Calvin lagi. Iya gak apa-apa. Mama sama Papa izinin. Kata Mama Lira. Iya kan Pak? Tanyanya pada sang suami. Iya. Kata Papa Delro dengan singkat. Kalau gitu, Calvin izin mau lihat keadaan Santi dulu, Mam. Pak, kata Calvin yang langsung beranjak dari duduknya. Itu tadi benaran anak sulung kita kan, Pak? Tanya Mama Lira yang melihat Calvin sudah berjalan menjauh. Maksud Mama? Tanya Papa Delro. Iya, biasanya kan Calvin itu irit banget bicaranya dan tadi apa? Tumbenan dia bicara panjang lebar kayak gitu. Kata Mama Lira yang membuat Daniel dan Rita cekekikan mendengarnya. Ya bagus dong Mam, berarti ada kemajuan, respon Papa Delro. Tok tok tok. Mama boleh masuk? Tanya Mama Lira pada Calvin dan Santi yang berada di dalam kamar. Meskipun tanpa meminta izin pun Nyonya Besar rumah itu tetap bisa saja langsung masuk. Sebab pintu kamar tak ditutup oleh Delro yang tak ingin orang rumahnya berpikiran macam-macam nanti. Iya Mam, sahut Calvin. Calvin, itu ada Niko di luar. Katanya kamu yang minta dia datang ke sini. Kata Mama Lira memberitahu sang putra. Iya Mam, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan sama dia. Sahut Calvin. Aku keluar dulu ya, kamu sama Mama. Kata Calvin pada Santi. Perlakukan yang sangat manis di mata Mama Lira
sebab putranya itu sempat mengelus sebentar salah satu pipi Santi dengan tangan besarnya sebelum beranjak. Begitu sang putra keluar, Mama Lira pun duduk di mana tadi Calvin duduk. "Bagaimana keadaan kamu, sayang?" tanya Mama Lira. "Sudah baik kan, Tante?" jawab Santi. "Terima kasih." Ucapnya yang membuat Mama Lira menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Kamu sudah banyak mengucapkan kata terima kasih, sayang," kata Mama Lira. Maaf kalau Tante sedikit lancang. Apa kamu ada masalah, sayang?" "Apa ini ada kaitannya dengan putra Tante?" tanya Mama Lira yang mencoba memancing Santi agar sedikit bisa terbuka padanya. "Kalau iya, biar nanti Tante kasih pelajaran ke kasih kamu itu," sambungnya lagi yang membuat Santi tersenyum. "Enggak, Tante. Ini sama sekali enggak ada hubungannya dengan Calvin," jawab Santi. "Mama, Kak Santi, Reta boleh gabung gak nih?" tanya Reta yang ada di ambang pintu. "Tentu saja, sini sayang," sahut Mama Lira. Ya, begitulah Mama Lira, menganggap menantunya seperti putrinya sendiri. Dan dia juga tak ingin ada jarak dengan para menantunya kelak. Karena bagaimana Lira para menantunya lah yang melanjutkan tugasnya untuk mengurus anak-anaknya. Jadi beliau berterima kasih untuk itu. "Daniel mana tak?" tanya Mama Lira begitu Reta ada di dekatnya. "Lagi ngobrol sama Papa," sahut Reta. Mama tahu sendiri kalau para pria itu sudah berkumpul. Yang dibahas pasti nggak jauh-jauh dari pekerjaan. Lanjutnya yang dibenarkan oleh sang ibu mertua. "Kamu bisa anggap Mama juga, Reta, seperti keluargamu sendiri, Santi. Sebagai sahabat juga boleh," tutur Mama Lira. "Jadi kalau butuh teman untuk berkeluh kesah, kami siap untuk menampung itu semua," imbuhnya. "Iya enggak, tak?" tanyanya pada Reta. "Yuk, betul Kak," sahut Reta. Di ruang kerjanya, kini Calvin sedang mendengarkan asistennya berbicara sambil membaca satu persatu kertas yang ada di tangannya. "Tuan muda bisa membacanya jika ingin tahu lebih detail," kata Niko di akhir kalimatnya. Jadi kesimpulannya di sini Santi yang notabene anak kandung sekarang malah diperlakukan beranak tiri oleh ayahnya. Tanya Calvin yang diangguki oleh Niko. "Benar Tuan muda, dan semua itu tak lepas dari campur tangan ibu serta saudara tirinya yang terus memprovokasi Tuan Shuryo," jawab Niko. Calvin malam-malam meminta Niko ke sini untuk mengatakan sekaligus menjelaskan hasil penyelidikannya tentang Santi. Walau bagaimanapun, di depan keluarganya Santi dan dirinya adalah sepasang kekasih. Jadi rasanya tidak mungkin jika dirinya tak tahu apa-apa tentang gadis itu. Semula Calvin akan meminta hasil penyelidikan Niko besok saja, pas di perusahaan. Namun ketika melihat kondisi Santi, bagaimana gadis itu menangis pilu di peluknya, membuat rasa penasaran dalam hati dan pikirannya semakin bertambah. Ternyata dia tidak berbohong diusir oleh ayahnya, gumam Calvin. "Oh iya Tuan muda, kurang dari sepekan rencananya saudara tiri serta mantan kekasih Nona Santi akan bertunangan dan berlanjut menikah pada hari di mana yang seharusnya menjadi hari pernikahan Nona Santi dan pria itu," info Niko. "Dapatkan bukti perselingkuhan mereka berdua," titah Calvin. "Dan juga cari informasi sedetail mungkin dengan keluarga Narasmari. Juga keluarga si brengsek itu, termasuk usaha keluarga mereka," perintahnya lagi. Calvin harus tahu tentang mereka semua agar bisa membantu Santi untuk membalaskan dendamnya. Dan dia bisa mengambil langkah apa nantinya untuk menghancurkan mereka. "Baik Tuan muda," jawab Calvin. Apa Tuan masih ingat di mana kita pernah berhenti di jalan tempo hari?" tanya Niko. "Yang saya menghampiri pengendara mobil," tanyanya lagi. "Yang kamu bilang kacau?" tanya balik Calvin. Jawab Niko sambil menganggukkan kepalanya. "Dan orang itu adalah Nona Santi," kata Niko memberitahu.
Pada saat itu tepat di mana Nona Santi mengetahui perselingkuhan saudara tiri dan calon suaminya, imbuhnya. Sudah malam, kamu mau menginap apa pulang, Niko? Tanya Calvin saat melihat jam yang ada di pergelangan tangannya sudah menunjukkan sekitar pukul 10:30 malam. Tak terasa cukup lama juga mereka berbincang membicarakan informasi tentang Santi. Saya pulang saja Tuan Muda, jawab Niko. Kalau begitu, hati-hati di jalan, kata Calvin yang diangguki oleh Niko. Begitu Niko pulang, Calvin melangkahkan kakinya ke kamar Santi terlebih dahulu, sebelum masuk ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Ceklek. Saat pertama masuk ke dalam kamar, pertama yang Calvin lihat adalah Santi yang sudah terlelap di atas air jaga. Selamat malam, bisik Calvin dengan tangan terulur mengelus kepala Santi. Dengan pelan karena takut sang empunya malah terbangun. Tapi saat baru Calvin akan melangkah, dia kembali mengurungkan niatnya saat mendengar suara Santi. Bunda, liris Santi dengan diiringi tangisan yang menyayat hati. Calvin memutuskan untuk duduk di tepi RANJG. Santi, panggil Calvin. Santi, bangun Santi, kata Calvin dengan pelan untuk membangunkan Santi. Tak berselang lama, usaha Calvin pun berhasil dan Santi pun bangun dari tidurnya. Calvin liris Santi dan langsung duduk dari tidurnya. Minum dulu, kata Calvin dengan memberikan satu gelas air yang diambilnya dari atas nakas. Santi pun menerimanya dan meminumnya hingga beberapa tegukan, sehingga membuatnya sedikit lebih tenang meskipun air mata masih tak mau berhenti. Santi berusaha menghapus air mata yang ada di pipinya. Bahkan Calvin pun ikut menyeka air mata itu menggunakan tangannya. Kangen sama Bunda? Tanya Calvin yang diangguki oleh Santi. Sudah, jangan menangis lagi. Kalau kangen sama bundamu, besok begitu sudah sehat, aku antar datang ke makam bunda kamu, kata Calvin. Terima kasih Calvin, tapi aku bisa sendiri ke sana, ucap Santi. Aku gak mau ngerepotin kamu, katanya lagi dengan lirih. Sama sekali gak ngerepotin, kata Calvin. Tidur lagi ya, ini sudah malam, kata Calvin dengan begitu lembut. Kamu sendiri, kata Santi. Nanti aku tidur setelah kamu tidur, sahut Calvin. Santi kembali berbaring dan mencoba untuk menutup matanya. Entah karena masih begitu sangat mengantuk atau karena begitu nyaman dengan usapan tangan Calvin yang ada di kepalanya membuat Santi terlelap dengan cepat. Aku akan membantu untuk membalas semua perlakuan mereka padamu, lirih Calvin. Itu janjiku, sambungnya lagi. Entah keberanian dari mana, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Calvin semakin menundukkan kepalanya hingga mencuri satu kecupan di kening Santi. Baru setelah itu keluar dari sana.